Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhi wa 'adi wa Tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Isi dari Al-Qur'an itu di samping hukum-hukum i'tiqadiyah, di samping hukum-hukum muamalah, di samping juga berisi doa-doa ibadah, juga berisi dengan kisah-kisah ya, sirah nabawiyah. Memang mengandung banyak pelajaran, terutama di sini disebut naba'ul ladzina min qablikum. Berita tentang orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian. Maksud siapa ya? Kaum-kaum yang telah keliru di dalam memilih sikap terhadap kedatangan Rasul. Mereka keliru karena lebih memilih menentang, lebih memilih ingkar terhadap kehadiran para Rasul. Yang itu berakibat pada azab turun kepada mereka. Jadi yang bisa diambil pelajaran itu bukan hanya yang enak-enak, yang baik-baik saja, yang tidak enak dan tidak baik pun kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi ada manfaatnya juga. Pelajaran dari orang-orang yang dahulu mengingkari para nabi, para rasul itu. Asalkan kita jangan jadi mereka ya. Asalkan kita jangan jadi mereka. Bukan berarti kemudian kejelekan itu ada pelajaran yang bisa diambil terus berarti manfaat dong jelek. Jangan gitu. Jangan. Bahwa kejelekan itu pasti tetap ada karena setan nggak mungkin kalah total, itu pasti ada yang kena goda setan, itu pasti ada. Ya ini siapa? Kaum Nuh, wa 'ad wa Tsamud. Kaumnya Nabi Nuh, lalu kaumnya kaum Tsamud. Ini kaumnya siapa? Nabi? Siapa kaum Tsamud? Nabi siapa? Nabi Soleh. Kemudian kaum 'ad, kaumnya Nabi siapa? Ayo, sudah kita pelajari Nabi Hud. Ya. Semuanya disiksa pada akhirnya karena kesalahan mereka di dalam memilih sikap. Mereka lebih memilih untuk tidak beriman, padahal ada pilihan untuk beriman. Ada. Nah, kita pun demikian, dulur. Kita ini mumpung masih nyawa di kandung badan, kita itu punya pilihan bebas. Pilihan untuk beriman atau pilihan untuk tidak beriman. Pilihan taat atau tidak taat. Itu kita punya sekarang pilihannya ini. Lihat Pak Jo mangku cucu gitu kok. Terus saya bayangkan juga masa nanti saya pas ngaji gini juga mangku cucu. Berarti mangku 4 gini. Awas Pak Jo, jangan ngiming-ngimingi nanti tak saingi langsung mangku 5 nanti. Bisa emang sampean? Tapi ini ikhtiar ya. Tadi biasanya Bu Yayan juga kadang mangku cucu. Ini ikhtiar baik ya, artinya untuk memperdengarkan terhadap telinga dan hati anak-anak cucu-cucu kita sejak usia dini. Karena mereka merekam sebenarnya. Bahkan bukan hanya ketika bayi ya. Tapi ketika bahkan di dalam kandungan, masa prenatal istilahnya. Sebenarnya bayi itu sudah mendengar gitu, gelombang-gelombang elektromagnetik yang diperdengarkan dari gelombang suara ya. Berapa hertz itu istilahnya.
dengar itu sama di dalam, makanya itu untuk banyak membaca ayat suci Al-Quran, banyak melafalkan asma-asma Allah itu supaya nanti ketika dalam masa pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu dibarengi dengan tanaman memori. Sudah sering di Jerman itu penyanyi rock itu yang au 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 gitu loh. Nah, yang nyanyiannya kayak gitu itu loh. Nah, saking pengennya itu ketika istrinya hamil itu tiap hari itu diperdengarkan musik rock gitu. Banter banget di pinggir perut si istrinya itu. Memang benar akhirnya begitu lahir ya gedek-gedek sudah. Jadi akhirnya memang tertanam betul itu. Makanya sampean dan saya memang sejak dini harus membawa, mengenalkan anak, istri, suami, kerabat kita dengan Al-Quran. Dengan asal oleh Allah, mempelajari ayat Al-Quran itu untuk mengambil hikmah. Kalau ada kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum sebelum Madian, ya, kaum Madian dan seterusnya, Aikah, itu ambillah pelajaran, don't be like that. Itulah. Jangan jadi seperti itu. Wala takunu kalladzina. Kan gitu. Janganlah engkau sebagaimana orang-orang min qablikum sebelum kalian itu loh. Orang-orang sebelum kalian yang alladzina kafaru, mereka ingkar. Walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum setelahnya. Ya setelahnya kaum Ad, setelahnya kaum Samud. Ya termasuk kaumnya Bani Israel itu. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu detail bagaimana keadaan dan kisah sebab mereka itu kecuali Allah sendiri. Dan kita beruntung karena Allah memberitahu kita lewat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pelajaran tentang kisah Al-Kahfi. Bagaimana dalam kisah Al-Kahfi itu tentang pemuda yang menyelamatkan sekelompok pemuda ya, yang menyelamatkan diri dari kezaliman umatnya. Ketika satu negeri itu sudah zalim, rajanya juga sangat zalim, korupsi merajalela, kolusi, nepotisme, kakaruan saat itu. Kemudian maksiat di tengah masyarakat juga sudah menggejala, nggak karuan, kemusyrikan, penyelewengan, macam-macam lah. Lalu sekelompok pemuda ini yang masih beriman ini berusaha untuk berdakwah, berusaha untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan rajanya, tapi tidak digugu, tidak direwes, malah banyak hampir dibunuh juga. Akhirnya menyadari kemampuannya tidak, mereka mengasingkan diri lah, pengen pergi dari negeri itu. Nah, pada satu saat kemudian bersembunyi di sebuah gua karena dikejar juga kan. Lalu saking capek mereka tertidur dan ditidurkan oleh Allah. Ketika bangun mereka ngiranya hanya tidur beberapa jam saja, begitu keluar uang yang mau mereka bawa tidak laku. Karena ternyata misalnya itu uang yang sudah 350 tahun sebelumnya. Lah kisah itu didapat kita dari mana? Illallah, la ya'lamuhum illallah. Di sini disebut tidak ada yang tahu kisah mereka kecuali Allah. Bahkan ada perdebatan, kan itu si Ashabul Kahfi itu bersama dengan anjingnya ya. Nah, berapa mereka? 8 beserta anjingnya, atau 9 beserta anjingnya, 7 beserta anjingnya. Kata Allah, tidak penting kamu berdebat itu. Itu hanya Allah yang tahu, yang jelas
ada pelajaran yang bisa kamu ambil apa? Tentang keteguhan iman. Jadi meskipun kamu hanya berdelapan atau bertujuh yang menyembah dan tetap konsisten beriman kepada Allah, jangan minder, jangan mundur, kan gitu dari Ashabul Kahfi itu. Jangan minder, jangan mundur. Yang kedua, Ashabul Kahfi itu, Al-Kahfi itu kan artinya gua ya. Simbol dari kita itu harus membuat gua di dalam keramaian sekarang ini. Kalau sekarang kan nggak mungkin kita kemudian karena misalnya melihat kemaksiatan apa segala macam lalu karena ingin menyelamatkan diri lalu pergi ke gua sana, di mana ada gua? Ya ada sih tapi ngapain juga itu. Bagus adalah kita sekarang membuat gua di dalam keramaian ini. Ya ini apa ya, tameng, siapkan tameng-tameng dengan cara ngaji tiap hari kayak gini. Dengan cara berdoa, sujud tiap malam. Dengan cara bersedekah tanpa merasa sudah banyak. Kan gitu. Ya itulah tameng-tameng Al-Kahfi kita. Lalu selanjutnya dari pelajaran itu juga bisa kita ambil bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau hanya sekedar membangkitkan orang dari mati bisa, wong buktinya ada yang sudah dimatikan 350 tahun masih utuh kok, masih bisa bangun. Kuasa Allah. Gitu kan? Nah, ya wallah alam dengan wasilah seperti apa, misalnya entah di gua itu suhunya atau kelembabannya itu bisa menjaga sel-sel itu tidak rusak. Wallah alam itu milik Allah sendiri. Atau misalnya apa entah belerang atau apa yang dihirup oleh jasadnya Ashabul Kahfi itu sehingga membuat mereka apa sel-selnya tidak mengalami penuaan proses seperti biasanya. Wallah alam. Gitu. Nah, ini yang bisa kita ambil dari setiap pelajaran kisah gitu ya. Ja'athum rusuluhum bil bayyinati. Mereka para rasul itu datang dengan bukti nyata, sudah dengan macam-macam lah. Para nabi kayak misalnya Nabi Soleh, sudah jelas-jelas membawa sapi yang lahir dari batu. Kurang apa coba? Ada sapi lahir dari batu atau onta ya, onta lahir dari batu. Nah kurang hebat apa? Tapi yang ini disebut faradu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi. Mereka malah menutupkan tangannya di mulutnya atau di telinganya. Nggak mau mendengar. Nggak mau. Jadi menutupkan tangan ke mulut itu atau ke telinga itu simbol tidak mau mendengar. Kalau orang sekarang mungkin tidak dengan tangannya ditutupkan, tapi intinya tidak mau ikut dengar gitu karena merasa nanti tersinggung apa. Ya podo wae namanya itu. Jadi ketika mereka mendengar perkataan atau berita baik dari Allah itu, lalu mereka mengangkat tangannya untuk tidak mau mendengar. Kan gitu. Itu sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, di ayat 19 coba dibaca itu. Ayat 19. Al-Baqarah ayat 19. Ketemu? Ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Shadaqallahul adzim.
Ada yang terang-terangan begitu, dia bilang, inna kafarna, kami kafir, ingkar wis. Nggak mau saya. Ada yang dengan cara halus, mereka sebenarnya nggak mau dengar, tapi ngajak orang lain juga nggak mau dengar. Nggak usah dengar, nggak usah ngaji ke situ. Itu diibaratkan di situ ada petir, lalu mereka mengangkat jari-jarinya untuk menutup, menyumbat telinganya. Dikiranya petir itu untuk nyambar dirinya, padahal petir itu ya memang sifatnya seperti itu, enggak kok karena ngincer kamu. Apa kerennya kamu, petir hanya ngincer kamu itu. Enggak ada ya, memang namanya ayat Allah juga begitu. Ayat Allah dicerangkan kepada semua manusia, menerangkan tentang hak dan batal. Kalau ada yang kemudian tersinggung, ya berarti dia lagi batal kan gitu. Bukan karena ngincer si A si B, wah ini ngaji ini mesti nyinggung saya, ini enggak ada maksud gitu. Misalnya ini ada 201 kamera tadi itu. Misalnya kemudian saya menerangkan, oh ini ciri-ciri seperti ini, ayat ini, terus ada yang tersinggung misalnya. Wah ini nyinggung aku ke seluruh ini. Enggak ada. Saya enggak tahu, enggak hafal 100, 200 orang atau 600 orang yang ngaji ini. Siapa saja enggak hafal ya. Paling hafal ya yang tiap hari nongol ini. Ya kan? Jadi enggak ada maksud untuk nyinggung si A, si B, enggak ada. Tapi ya kadang begitu. Sebenarnya yang merasa tersinggung itu kan bukan manusianya ya, tapi penyakit yang ada di dalam hatinya. Ibarat ada luka gitu ya, lalu kemudian ditaburi dengan bubuk obat itu. Dulu bubuk obat itu dulu pil super tetra, masih ingat ya? Itu kayak semacam kapsul lalu dibuka, tutup apa bungkusnya, lalu ada serbuk itu ditaburkan di atas luka itu. Perihnya setengah mati, ginjal-ginjal orangnya. Wah, tapi sebenarnya yang perih melawan itu siapa? Ya penyakit yang ada di luka atau borok tadi. Obat itu menyembuhkan, tapi reaksinya ya seluruh tubuh gitu. Nah kita juga demikian, ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada kita, lalu kemudian kita tersinggung, kemudian kita marah-marah, dan sebenarnya terima saja. Karena yang sedang tersinggung dan marah-marah itu bukan kita, bukan sampean, tapi setan penyakit yang ada dalam hatinya itu. Makanya Quran itu disebut sebagai apa? Syifa'u lima fisudur. Syifa, obat 5 untuk penyakit yang ada fisudur di dalam hati. Itu. Jadi ketika sampai tersinggung dengan keterangan yang jelas dari Al-Quran, sampean dan saya jangan kemudian minder apalagi mundur, jangan. Karena kalau minder dan mundur ini wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Wes kami kami enggak yakin deh sama sampean Gus. Sampean tuh kurang meyakinkan ya Gus. Kurang pinter, kurang alim sampean itu. Ya sudah apa-apa lah. Zaman itu apa zaman itu? Sopir yang enggak bisa meyakinkan saya untuk membawa gerbong ini selamat. Enggak yakin sama. Ya kalau enggak yakin ya cari sopir lain. Gitu aja lah. Kita enggak usah saling mencaci, ngapain juga, ya kan? Itu. Nabi Muhammad SAW juga diajarkan Allah begitu. La iya qalat rusuluhum afillahi syakung fadhilis samawati wal ard. Lo kamu lo wahai kufar Mekah, kok iso ragu sama Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya apa ceritanya? Kamu lo bisa apa? Ya do'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Yang diajak oleh para nabimu itu hanya ajakan Allah agar kamu dapat ampunan. Saya itu juga gitu, Dulur. Ketika ada yang misalnya tidak suka atau mundur dari kajian, dari jamaah karena gini gitu, saya itu loh yang saya ajakkan itu loh apa? Saya kan cuma ngajak sampean ayo lebih taat kepada Allah, lebih rajin dalam ibadah, ayo balapan dengan waktu, balapan dengan umur kita sendiri untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat.
Lo ngajak jeleknya kemana kok sampai kan gitu. Saya cuma refleksinya begitu. Saya pernah ngajak sampean iuran untuk membelikan saya pulsa apa? Enggak pernah. Jangankan kok mengajak sampean untuk membelikan saya baju merek Hermes merek Kremes enggak ada saya. Nah, Pak. Iya, saya juga nggak minta ngajak sampean untuk mencium kaki saya, menjadikan saya raja, enggak pernah. Atau misalnya ngajak sampean untuk memilih saya jadi kepala RT 14, enggak ada. Ajakan saya ya menyampaikan, melanjutkan ajakan yang ada di Al-Quran termasuk ini, ya do'ukum liyaghfira lakum min dunubikum. Ayo banyak istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja. Termasuk wa yu'akhirakum ila ajali musamma, dan mengakhirkan atau menunda siksa yang datang sampai batas waktu. Maksudnya apa? Saya selalu mengajak kan, ayo jaga 5 sebelum 5. Itu kan sabda Nabi. Siksa itu macam-macam ya, siksa di sini maupun di akhirat. Nah, sebelum datangnya siksa itu kita harus menjaga, harus jangan sampai datang, kita masih dikasih Allah waktu tenggang, mumpung masih muda, belum tua, engko nek tua wis ngerepoti orang, wis saya ibadah sing nemen. Ketika masih muda jangan malah dibalik. Nanti aja kalau sudah tua aku tak ibadah yang kuat lho, iku wale sama udah gegernya kayak penceng lah. Ya kan? Untune rompal lah, enggak bisa. Tapi apa jawab mereka? Qalu in antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, sampean itu manusia biasa kayak kami, kok ngajak-ngajak kami. Sudahlah. Gus, iso apa to sampean? Ya wis ndak iso apa-apa wis. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Sampean itu cuma ngajak kami itu meninggalkan tradisi-tradisi masyarakat kami loh. Dan itu gitu tuh. Para nabi juga digituin. Ini apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami sudah enak, sudah biasa kayak gini kok suruh ngerubah-ngerubah, enggak usah kan gitu. Iya Mas ya. Kan banyak gitu. Ini tradisi kami sudah caranya seperti ini sejak dulu kok. Caranya sudah seperti ini. Ini waktunya turun tanah, harusnya dikerkepi sama apa gitu misalnya kalau bayi, ya kan macam-macam itu. Lalu saya ajak untuk kembali kepada apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ya kita kadang ya jawabannya begitu juga, ngubah-ngubah tradisi, enggak usah lah. Ya bagaimana aja lah. Pak Tuna bisultani mubin, mereka bahkan menantang pada saat itu kepada Rasulullah, wis datangkan aja lah apa yang kamu katanya bukti ada siksa ada, datang wis nggak takut kamu. Gitu mati itu. Asamen dan saya jangan begitu ya, jangan begitu. Ketika ada ajakan untuk kembali kepada ajaran Allah, saya ikut aja. Selama ajakan itu tidak bermaksiat kepada Allah, kita ikuti ya. Saya rasa itu. Nah, kalau ada yang mau dielaborasi, disampaikan. Silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bu Tanti, gimana kabarnya Wonogiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di Tangerang Gus. Oh sedang di Tangerang, geng. Tengok Gimana? cucu. Geng Bu, monggo. Gede Tangerang Gus. Gus Glory tadi yang ngendikan kalau ada ilmu disampaikan ke anak cucu. Nah, itu kadang anak cucu itu disampaikan itu seakan-akan apa ya Gus ya? Untuk mau mendengarkan tuh kadang kayak males mungkin ya apa karena ilmu pendidikannya lebih tinggi kadang mengira orang tuanya itu sekolahnya kan ya cuman serendah Pak, tadi kayak kurang percaya itu gimana ya supaya anak itu bisa mau mendengarkan nasihat-nasihat tentang syariat-syariat Islam yang disampaikan orang tua itu loh Gus. Yang kepikiran saya tuh takut kalau anak-anak saya itu tidak
Soalnya nggak pernah pengajian, nggak kurang ilmu-ilmu agamanya ya masih kurang. Cuman karena orang tuanya itu dulu ya sekolahnya cuman minim, cuman alhamdulillah sering mendengarkan di taklim-taklim, baca-baca hadis-hadis saya sampaikan tuh kadang anak-anak itu kurang mau mendengarkan itu loh. Bisa tuh kadang merasa sedih gitu. Oke, jadi gini Bu Santi, itu sebenarnya problem klasik hampir setiap orang tua di zaman sekarang. Ya. Zaman pikir saya nggak punya problem itu, ya punya sama, sama Bu Santi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yus, lanjut terus, lanjut untuk ngasih tahu, nggak didengar ya apa-apa. Nanti dijeda sebentar, nanti ngasih tahu lagi. Ini ada berapa puluh orang yang ikut ngaji di depan saya. Tanyain yang sudah punya anak lah, punya persoalan yang sama semua. Iya, apalagi cuma kita harus menyadari gini, Bu Tanti. Sekarang itu memang tantangan yang dihadapi orang tua itu jauh lebih berat ya daripada tantangan yang dihadapi orang tua zaman dulu. Dajalnya itu mengeluarkan semua senjata untuk membawa generasi atau umat sekarang itu pada kerajaan mereka, pada kesesatan. Terutama sekarang itu dajjal digital itu loh. Ya, jadi adanya HP itu memang dakwanya dajjal itu lewat HP itu per detik. Nah, sementara kita bisa ngomong sama anak-anak kita punya kesempatan kapan? Kita sedang kerja, pas anak-anak punya waktu kita sedang kerja, pas anak kita punya waktu anak-anak sedang sekolah, pas kita nggak pernah punya waktu memaksakan diri ya nggak didengar. Jadi memang di samping kesibukan, zaman yang berbeda, Dajjal itu luar biasa. Lalu apa kita? Terus kita ndonga aja, tewirakat terus saja Bu Tandi. Kita memang sambil seperti ini memang kita ngajak terus kita itu baru boleh menyerah kalah atau mudah-mudahan menyerah berhenti dan menang itu ya ketika kita atau mereka yang meninggal. Sudah, selama belum meninggal, maka siapapun masih punya kesempatan baik. Sendablek apapun anak kita sekarang. Gitu aja, wes. Walaupun sudah berkeluarga, guys. Sudah berkeluarga sekalipun. Kalau sudah berkeluarga itu kan kita tidak punya apa ya kewajiban untuk menyantuni mereka secara jasmani. Tapi secara rohani kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkan itu. Karena kewajiban mengingatkan, memberikan berbagi tausiah itu tidak hanya kepada anak istri suami ayah ibu tapi kepada seluruh manusia apalagi perintah Quran itu jelas ku anfusakum wa ahlikum naro jagalah selamatkanlah dirimu jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka berarti tausiah atau saling berdakwah itu yang paling utama kepada keluarga dulu itu jadi tidak peduli apakah mereka masih anak-anak atau sudah berkeluarga. Karena kebutuhan akan peringatan itu disadari atau tidak sama mereka itu sampai nanti meninggal. Kalau setelah meninggal aja sudah tidak bisa. Disuruh-suruh, kamu nanti kalau ditanyain malaikat ngomong gini udah tidak dengar, udah tidak bisa. Ya sekarang ini yang kita bisa. Jadi itu problem siapapun. Intinya never give up. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub ketika mencari Nabi Yusuf dan Benyamin itu wala tayasu fi rohillah dan janganlah pernah berputus asa terhadap rahmat Allah karena tidaklah berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Nah, maka orang beriman itu harus optimis betul terhadap semua kemungkinan baik. Itulah yang menjadi dasar para dai. Demikian pula yang jadi dasar para nabi zaman dulu. Gitu. Jadi mereka terus sendablek apapun mereka anak kita, gitu kan. Saya juga sedang belajar begitu. Ada yang masih SD,
Ada yang sudah S2, ada yang sudah berkeluarga. Ya tetap saya mengingatkan, tapi meskipun caranya, tapi kalau sudah gede kan nggak mungkin dicubit. Kalau anak kecil masih didudukkan terus ngobrol. Tapi kalau orang besar kadang ya tidak hanya ngobrol, sudah bisa ngobrol ya kan. Kadang ya ngobrol, kadang ya sambil disindir dikit, kadang ya sambil apa, beda-beda strateginya memang. Ya. Tapi yang jelas zaman kasih teladan ya, teladan terus gitu. Dan itu ya sampai kapanpun, terutama doa ya, doa ibu sangat kuat. Nggih, Gus. Matur sembah suwun, Gus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi Bu Dia, Bu Aida ada yang mau disampaikan? Saya Gus. Gimana kalau oke lah kita kasih apa namanya nasihat-nasihat sebagai orang tua ya. Kemudian kalau anak sudah menikah itu merasa oh aku sekarang imamnya suami saya. I don't need to listen to you anymore. And It's never mind. Jadi kita itu kayak kita mengikuti para nabi, Bu Dia. Your job, your obligation is just to teach them, to give them opportunity to listen. And just hand it over to them whether they listen or they don't listen. It's up to them. Gitu. Jadi aku mau ngomong apa? tapi Gus, ketika mereka itu terus jawabnya seperti itu ya Gus, itu sebagai ibu itu rasanya ya sakit, ya sudah. Iya, nah, saya khawatir kalau hati saya marah, Allah marah kan gitu. Saya menyadari itu. Saya malah nyuruh, kamu mbok marah gitu. Saya kadang nyuruh istri saya begitu. Kamu tuh mbok marah gitu loh. Biar mereka tahu kamu itu sedang marah dan biar mereka ngerasa itu. Tapi Mbak Rida Mbak Ena itu enggak mau. Kasihan nanti kalau saya marah sakit hati, nanti Allah sakit hati juga. Mereka kena gitu. Ya itulah hebatnya seorang ibu ya. Yang kadang tidak disadari oleh anak-anak. Hebatnya ibu itu kan selalu memaafkan. Kalau saya gitu kan kadang saya demin. Ya saya benar. Kalau udah enggak mempan dimarahin gitu karena saya sudah menghindari cara kekerasan gitu ya. Saya diemin. Tapi ibu itu kadang enggak tegaan untuk mendiamkan gitu. Jadi yang saya sampaikan ke Budia tadi pakai boso delopo tadi itu maksudnya gini, Budia, kewajiban kita itu hanya menyampaikan seperti para nabi, para rasul. Itu kan illal balagh. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Ya sudah, mereka merasa sudah berkeluarga, I don't need to listen to you. Saya enggak perlu untuk dengerin sampean, enggak apa-apa. Loh, orang-orang kafir zaman dulu juga gitu. Aku nggak mau denger kamu gitu kan sama para nabi. Tapi para nabi berhenti. Enggak. Kamu denger, enggak mau denger ya terserah urusanmu. Loh, urusan ini sama Allah. Yang gaji aku itu Allah kok. Kan gitu. In ajriya illa 'ala Allah. Aku enggak minta apa-apa dari kamu. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika misalnya di pengajian yang sama Kike ini atau di SPMA ada yang dulu masuk, lalu keluar, kemudian ada yang enggak mau dengar, ya enggak apa-apa. Urusan saya itu menyampaikan, ngajak. Yang gaji saya Allah. Saya enggak berharap apapun dari manusia. Enggak, materi juga enggak ada. Saya siap hidup dengan begini-begini saja. Wah, itu ya sudah, enggak apa-apa. Orang ganteng itu akan tetap ganteng meskipun diteplok apapun. Itu aja misalnya. Maka sampean sebagai orang tua juga tak ajak begitu. Sulit iya, tapi latihan lah bismillah bareng-bareng. Ada satu lagi tadi Bu Aida ya? Ada apa Bu Aida? Ini tadi dari Wonogiri, kemudian Australia, lalu sekarang dari Puncak Tenggalingan. Ada? Atau kepencet tadi? Bu Aida dari Oku Selatan. Iya tadi mau menyampaikan sesuatu? Belum, Gus. Oh enggak, belum. Pencet berarti ya.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Kajian kita dirahmati oleh Allah. Dulu-dulu semua diberikan kelapangan Amin. hati, kesehatan jasmani rohani, semuanya diberikan kekuatan hero untuk terus berjuang untuk menyelamatkan diri dan keluarga ya. Diberi kesabaran dan ketabahan, endurance itu ketahanan dan keistiqomahan ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma hdina min al-jahannam wa qina adzaban nar. Amin. Barik lana fi ma a'tayta wa qina Amin. innaka taqdi wa la yuqda alayka. Amin. Tabarak Rabbana wa ta'ala wa qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana atina min nafsina min qawmin zalimin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma arfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana hab lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. أنت من فانسنا كم سألين بياد بكمنا وجد الشيطان هذا كله بياد النفس. ربنا جعلنا مسلمين لك ومغفرة لنا وارنا ونسكنا دعاءنا. الله تعالى نبى برحمتك الله منزلنا رحمتان بيادة القتل الأمطار وبيادة رحل الأحجار وبيادة رمل البحر وبقائل من جبل. اللهم أغفر لنا صبر وثبت من فانسنا كم كافرين الله فادر السماوات. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر البلاء والبدر كشر رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إن الله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an lana